Shalom Bapak Ibu. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh memasuki minggu ketiga di dalam bulan Januari. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun baru. Dalam tahun yang baru biarlah kita boleh terus bersama-sama semakin mencari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan sehingga kehidupan kita semakin hari dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang Yakub, saudara. Satu tokoh yang sangat amat unik sekali, saudara, karena di dalamnya kita akan mempelajari begitu banyak hal tentang Yakub, saudara. Nah, saya ingin memulai, saudara, dengan sebuah kitab Kejadian, saudara. Boleh layarnya tampilkan, saudara. Kitab Kejadian ini dibagi menjadi 4 bagian besar, saudara. Yang pertama ayat pasal 1 sampai pasal 11. Kalau saudara membaca, maka kita akan mendapati di dalam kitab Kejadian kita akan melihat penciptaan. Tuhan menciptakan sampai dengan air bah dan sampai menara Babel. Saudara, itu kisah ditutup sampai 11 pasal, saudara. Lalu kemudian pasal 12 sampai pasal 25 dimulailah kisah tentang bapak orang beriman, yaitu Abraham. Sudah dipelajari minggu lalu katanya, saudara. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Abraham. Lalu kemudian, saudara, pasal 25 pertengahan sampai dengan pasal 36 kita akan melihat tentang kehidupan Yakub, saudara. Sungguh-sungguh luar biasa sekali, kira-kira hampir 11 pasal dikisahkan tentang hidup Yakub yang, saudara, dalam tanda petik sesuai dengan namanya, yaitu orang yang berbohong. Atau kita mau menyimpulkan, saudara, nanti dalam perenungan kita, yaitu orang yang selalu mengandalkan dirinya sendiri. Lalu pasal 37 sampai pasal 50 kita akan melihat, saudara, kisah kehidupan seorang anak Yakub yang bernama Yusuf. Sampai pasal 50 mereka sampai Yusuf mati, saudara, nanti. Nah, kemudian, saudara, kita melihat di dalam pasal 37 sampai 50 kita melihat kehidupan yang berbeda sekali antara Yusuf dengan Yakub. Saudara, jadi kisahnya Yakub diapit antara bapak Abraham, orang beriman, dengan Yusuf yang hidupnya bersandar kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagian kehidupan daripada Yakub. Saudara, sebelum kita melihat lebih jauh, saya ingin membawa kita bersama-sama membuka firman Tuhan, Kejadian pasal 25, saudara. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Kita akan mengenal lebih dahulu keluarga Yakub, saudara. Mari kita membuka Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28. Sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "2 bangsa ada dalam kandunganku, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruhnya itu disebut. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Kemudian keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 40 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Sampai demikian dulu, saudara. Kita melihat dulu, saudara, keluarga daripada Yakub. Siapa sih bapaknya Yakub? Kita kenal dengan nama Ishak. Saudara, Ishak adalah anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Setelah menanti sekian lama, lalu kemudian dapatlah Ishak. Saudara, unik sekali, saudara. Ishak ini seorang anak yang sangat amat penurut. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, Ishak ini pribadi yang kagak neko-neko, saudara. Nggak suka membantah. Buktinya apa, saudara? Ketika Abraham membawa
untuk dipersembahkan di Bukit Moria, saudara, maka Ishak tidak pernah bertanya sedikit pun kenapa, saudara, ya, kenapa harus saya? Tentunya waktu itu Ishak sudah remaja, saudara. Jadi sebagai seorang anak remaja, papanya sudah lansia, saudara, ini sesuatu tandingan yang tidak mungkin, saudara. Ya, jadi kalau anak remaja mau berontak, dia lempar papanya juga pasti papanya bisa jatuh patah tulang, saudara. Tetapi Ishak tidak melakukan itu. Ketika bapaknya berkata, kita akan mempersembahkan korban di atas, lalu kemudian mana dombanya? Tuhan akan sediakan di atas. Lalu kemudian sudah sampai di atas, apa yang terjadi, saudara? Bapaknya mengikat Ishak, Ishak diam aja. Dan kemudian Ishak lah yang dipersembahkan, Ishak pun diam saja, saudara. Tidak ada pemberontakan sedikit pun. Nah, saudara, kita melihat ini Ishak seorang yang penurut, saudara ya. Enak nggak, saudara, punya anak penurut? Enak nggak, saudara? Enak ya, anaknya nurut nih, anaknya lagi nurut nih, ya anak saya nurut. Tetapi saudara, nurutnya Ishak, saudara, saya melihatnya lebih ke arah lebih jauh lagi, menandakan bahwa Ishak adalah orang yang pasif. Tidak mau memulai lebih dahulu, saudara. Dia pasif, saudara. Kelihatan dari mana, saudara? Ketika orang tuanya menjodohkan dia dengan istrinya, saudara. Ya, saudara, perlu dicatat, Ishak tidak mencari istri sendiri seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tetapi Ishak dijodohkan. Abraham memanggil pelayannya, menyuruh pergi mencari istri untuk Ishak, saudara. Jadi Ishak menerima saja, ya. Jadi Ishak menerima istrinya. Oh, Ribka, waktu dibawa, wah cantik, dan dia jatuh cinta, dan lalu kemudian mereka menikah. Saudara, Ishak tidak mencari sendiri. Dan memang, saudara, ini menjadi satu karakteristik daripada Ishak, saudara. Orangnya yang pasif. Sehingga ketika dia berkeluarga dengan Ribka, maka dia pun orangnya pasif, saudara. Tidak memulai lebih dahulu. Nah, ketika ini terjadi, ya, biasanya dalam keluarga, kalau seorang pria sebagai kepala keluarga pasif, cenderung lebih pasif, maka, saudara, si istri biasanya mengambil peranan yang lain, saudara ya. Jadi, si istri mengambil peranan daripada si pria yang tidak berkuasa, saudara. Ya, jadi kalau di dalam rumah tangga, si suami pasif, tidak punya keputusan, tidak melakukan sesuatu, saudara, maka tentunya si istri akan bangkit dan mengambil peranan ini. Dan ini pun terjadi dalam keluarganya Ishak, saudara. Ribka, kita kenal Ribka, saudara, seorang yang mengatur. Saudara, kalau membaca di dalam kitab Kejadian, kita akan melihat, saudara, Ribka sungguh-sungguh menjadi wanita yang luar biasa, saudara. Dia mengatur segala sesuatu di dalam rumahnya. Dia memimpin, dia memerintah, saudara. Dan bahkan, saudara, kalau kita melihat kisah hidupnya Yakub, maka keseluruhan hidupnya Yakub itu semuanya dipimpin oleh Ribka. Termasuk penipuan terhadap papanya ketika mendapatkan berkat itu. Saudara, bayangkan, ini Ribka, saudara. Kenapa bisa begitu, saudara? Kita bisa melihat, saudara, di dalam bagian-bagian sebelumnya, saudara, maka kita akan mendapati bahwa, saudara, Ribka ini sesungguhnya dia melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri Ishak. Ishak orangnya pasif, diam, maka dia merasa dia nggak tahan, saudara. Lihat cowok kayak begini, ya. Maka dia memimpin akan rumah tangganya. Nah, kehidupan Ribka pun tidak berbeda daripada kehidupan Ishak. Maka kalau kita melihat kehidupan Ribka di dalam keluarganya, Ribka adalah anak Betuel. Saudara, waktu Ribka dipinang sama pelayan daripada Abraham, maka, saudara, harusnya pinangan itu datang kepada Ribka, dan Ribka membawa pelayannya Abraham itu kemana? Ke papanya Betuel. Tetapi kalau saudara membaca di dalam pasal sebelumnya, kita mendapati justru dibawa kepada saudaranya yang bernama Laban, abangnya. Ya, saudara lihat ya. Jadi Ribka membawa pelayannya Abraham ini kepada abangnya. Lalu di mana papanya? Papanya masih ada, saudara. Papanya masih hidup. Tetapi papanya nggak mau ngurusin hal demikian. Wah, ini terjadi, saudara. Jadi Ribka melihat sosok pribadi papa yang tidak bisa juga memimpin di rumahnya. Jadi ketika papanya tidak bisa memimpin, maka Ribka menjadi seorang yang berusaha untuk memimpin dirinya. Dan dia ketemu suaminya yang juga tidak bisa memimpin. Sehingga akhirnya, saudara, Ribka menjadi orang yang mengatur, menguasai, dan cenderung, saudara, punya kesikap untuk ingin memiliki dan mengatur segala sesuatu. Saudara, ini Ribka. Jadi, saudara, kita lihat papanya Yakub orangnya pasif, mamanya orangnya cenderung menguasai. Jadi udah disfungsi, saudara, di dalam keluarga. Lalu kita lihat abangnya Esau.
Karena kalau kita mendapati kisahnya Esau di dalam bagian yang kita sudah baca, Esau dikatakan di sana adalah seorang yang pandai berburu. Dan dilanjutkan saudara, dia seorang yang suka tinggal di padang. Saudara, perlu saya ingatkan kembali, Ishak bukan orang miskin, saudara. Ishak punya harta yang banyak. Bukan hanya banyak, dia punya kambing domba yang banyak. Saudara, kalau punya kambing domba yang banyak, ternaknya banyak, bakal kekurangan daging nggak, saudara? Tidak, jawabannya. Tetapi kenapa Esau pergi berburu, saudara? Perlu nggak saudara pergi berburu lagi? Nggak perlu, kecuali keluarganya petani. Setuju, saudara ya? Kalau keluarganya petani, maka dia perlu pergi berburu mendapatkan daging. Ini papanya punya kambing domba banyak sekali, tapi dia tetap pergi berburu, saudara. Dia pergi berburu, dia berburu, saudara. Dan dikatakan dia lebih suka tinggal di padang daripada tinggal di rumah. Nah, kalau punya anak kayak begini, lebih suka tinggal dulu daripada nggak tinggal di rumah. Kita bisa dapati anak kurang tanggung jawab. Abangnya nggak punya tanggung jawab, saudara. Bukankah seharusnya sebagai seorang abang, sebagai seorang kakak, dia bertanggung jawab? Dialah yang akan menggantikan posisi papanya, bukan? Tetapi saudara, Esau tidak melakukan itu. Dia lebih senang di luar, dia lebih senang berburu. Buat dia kesenangan berburu itu menjadikan sesuatu yang bisa memuaskan kepenuhan keinginannya, hasratnya yang selama ini terhilang. Saudara, ini Esau, saudara. Tidak ada tanggung jawab. Bahkan kalau kita membaca di dalam pasal-pasal berikutnya, saudara, bagaimana Esau memandang rendah hak kesulungan. Dia menjualnya hanya demi semangkuk sup kacang. Saudara, ini Esau tidak bertanggung jawab sekali. Kalau kita membaca lebih lanjut lagi dalam kitab Kejadian, maka kita akan mendapati bagaimana Esau pun tidak bertanggung jawab bahwa dia adalah keturunan perjanjian, saudara. Dia keturunan dari Ishak, anak perjanjian. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham, melalui keturunan Abraham, maka seluruh bangsa akan diberkati. Kamu akan memiliki bangsa yang besar, kamu akan menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi Esau, sekali lagi, dia menikah dengan orang-orang yang bukan di dalam kumpulan perjanjian Tuhan. Dia seolah-olah menghina Tuhan. Dia seolah-olah tidak mau ikut perintah Tuhan. Dia seolah-olah tidak ingin menjadi orang yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau dalam bahasa modernnya adalah orang duniawi. Saudara, ini Esau. Lalu bagaimana dengan Yakub? Kita dapat dia orangnya penipu, saudara. Dia menipu. Sepanjang hidupnya dia menipu. Kalau kita bisa simpulkan, saudara, dari keluarga ini adalah keluarga yang kacau, saudara. Ya, disfungsi,